Pemirsa, perhitungan hasil quick count atau hitung cepat dalam beberapa jam ke depan akan kita lihat hasilnya. Ya, siapakah yang pemimpin Indonesia untuk ke-5 tahun ke depan? Apakah sesuai dengan pilihan Anda? Dan ingat, pilihan capres-cawapres terbaik ada di tangan Anda. Tapi kalau soal pilihan teh terbaik, jelas ada di pucuknya. Dan pemirsa, kita akan melihat langsung bagaimana situasi terkini di posko pemenangan. Ya, kita akan melihat ada Fazila Khairu Nisa di posko pemenangan 1 dan juga Fani Imaniar di posko pemenangan 3 dan juga ada Aldi Hawari. Kita ke Aldi Hawari di posko pemenangan 2. Baik, kita ke Fazila terlebih dahulu. Fazila, bagaimana keadaan di sana saat ini? Ya baik Mirva, saat ini saya berada di posko pemenangan Amin, tepatnya di Jalan Diponegoro 10 Jakarta, di mana saat ini juga banyak berdatangan relawan yang tengah menunggu atau memantau hasil penghitungan suara atau quick count gitu yang masih terus berjalan hingga nanti. Di mana tadi Anies Baswedan juga setelah nyoblos di TPS 60 di Cilandak, Lebak Bulus dekat kediamannya, langsung berangkat ke posko pemenangan. Nah, tidak lama setelah itu disusul oleh Muhaimin Iskandar yang tiba begitu secara terpisah, di mana saat ini mereka masih berkonsolidasi dengan tim di dalam begitu, masih berkoordinasi, dan tadi juga sempat berbicara begitu mengenai perolehan suara yang meminta untuk para pendukungnya untuk masih melihat dulu hingga nanti waktunya bagaimana perolehan suara yang akan diumumkan oleh KPU nantinya. Dan kalau misalnya bisa saya ceritakan atau jelaskan kondisi saat ini, memang saat ini di posko pemenangan cukup ramai begitu ya, cukup padat, dihadiri oleh banyak relawan begitu, relawan dan juga para pendukungnya dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang memang ingin menyaksikan langsung penghitungan suara di hari pencoblosan hari ini begitu. Mereka sudah datang sejak pagi tadi hingga bahkan hingga kini sudah datang jumlahnya juga terus banyak begitu ya, terus berdatangan mereka dari daerah, dari luar daerah yang menyaksikan dan juga tentunya untuk bertemu langsung dengan Anies Baswedan. Dan kalau kita tadi lihat memang pada saat pencoblosan gitu, Mirva, ada hal yang unik ketika Anies Baswedan ini menunjukkan sebuah amplop yang berisi uang Rp200.000, di mana tadinya Anies ini mengaku bahwa uang itu didapat dari seseorang atau dari warga yang menitipkan uang itu kepada Anies dan berharap bahwa Anies dapat memenangkan Pilpres dan berujungnya bisa membawa perubahan bagi rakyat Indonesia begitu. Dan tadi juga Anies ke TPS 60 di Cilandak juga datang atau mencoblos bersama istrinya Ferry Farhati dan juga kedua anaknya. Dan bisa saya jelaskan lagi atau bisa kami sampaikan lagi bagaimana kondisi saat ini, di mana kalau bisa saya tunjukkan di belakang saya itu ada screen, ada layar di mana disiapkan bangku juga, jadi para relawan pendukung ini yang datang ini bisa menyaksikan begitu ya, langsung dari channel-channel yang dipasang oleh Timnas Amin begitu. Ini memang Mirva, semakin siang ini semakin ramai begitu ya, kondisinya di sini padat sekali begitu, karena memang data yang masuk juga belum sepenuhnya dan masih memantau perkembangan atau penghitungan suara-suara di TPS-TPS yang ada di seluruh daerah di Indonesia. Lalu bagaimana dengan reaksi para pendukung Mirva Amin? Bagaimana dengan reaksi para pendukung Amin terkait hasil quick count sementara ini? Oke, baik. Kalau misalnya dari reaksi sejauh ini memang mereka mengaku begitu, tadi sempat ngobrol juga sama beberapa relawan, ini mengaku mereka masih terus menunggu gitu ya hasil keputusan yang nanti akan diumumkan resminya oleh KPU, karena mereka juga tadi tidak begitu mengacu pada quick count begitu, namun mereka tetap memantau bagaimana nantinya perolehan suara yang semestinya dan yang akan diumumkan oleh KPU. Sejauh ini mereka mengaku pasrah begitu, mengembalikan kepada Tuhan
apapun hasilnya nanti, yang pasti mereka mengaku mereka bisa bangga begitu berjuang bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hingga saat ini. Mirfa. Oke, baik. Setelah kita ketahui informasi dari posko pemenangan pasangan Amin, kita akan menuju ke posko pemenangan Prabowo Gibran bersama rekan kami Aldi Hawari di sana. Aldi, seperti apa euforia para pendukung di posko pemenangan Prabowo Gibran saat ini? Baik, selamat sore Davi dan Mirfa. Saat ini saya berada di Istora Senayan, Jakarta Pusat, di mana di sini akan digelar nonton bareng quick count dari paslon 02 Prabowo Gibran. Dan jika tadi Davi menanyakan soal bagaimana antusiasme para pendukung paslon yang datang pada sore hari ini, nampaknya kalau seperti dilihat di belakang saya, begitu di belakang saya ini adalah kursi untuk VIP, tamu-tamu VIP dari TKN 02, namun masih belum terisi penuh. Tapi memang kalau sudah melihat di bagian tribun Istora Senayan Jakarta ini sudah mulai dipadati ya, sudah mulai datang para pendukung paslon 02. Dan seperti diketahui pula memang ini nonton bareng quick count Pilpres 2024 TKN 02 di Istora Senayan Jakarta ini sudah dimulai sejak pukul 2 siang hari tadi dan diinformasikan oleh Nusron Wahid begitu, sekretaris dari tim kampanye nasional 02, bahwa memang nantinya Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming akan hadir di sini jika nantinya hasil penghitungan suara sudah mencapai sekitar 80-90%. Davi, Mirfa, informasi yang kami dapatkan saat ini Prabowo Subianto sedang berada di Istana Kepresidenan Jakarta dipanggil oleh Presiden Jokowi. Dengan sebelumnya Prabowo juga sudah sempat mengunjungi Jakarta Theater, karena Jakarta Theater juga menjadi salah satu tempat nonton bareng untuk quick count Pilpres 2024 dari kubu 02. Jadi ada 2 titik nonton bareng dari kubu 02, yaitu di Jakarta Theater dan juga Istora Senayan Jakarta ini. Dan sampai saat ini kami masih belum melihat adanya kehadiran dari koalisi partai, koalisi Indonesia Maju begitu, maupun paslon 02 sendiri juga masih belum hadir. Kita masih menunggu nantinya para simpatisan hadir dan juga tamu-tamu VIP yang akan datang sore hari ini. Dan informasi yang kami dapat berikan pula kepada Anda bahwa saat ini tidak ada dilakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitaran arah Istora Senayan Jakarta, karena mungkin dikarenakan ini masih tanggal merah begitu. Semua masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya. Dan informasi pula bahwa ya saat ini untuk cawapres nomor urut 02 Gibran, yang kami dapatkan informasinya yang bersangkutan masih dalam perjalanan dari Solo, karena pada pagi hari tadi Gibran melaksanakan pemungutan suara ataupun pencoblosan ini di TPS 34 Manahan Solo, dan sejauh ini kita masih menunggu kedatangan nanti dari paslon Capres-Cawapres 02. Kembali ke Anda, Davi, Mirfa. Ya, Aldi, apakah Anda sempat berbincang dengan pendukung Prabowo mengenai hasil quick count di mana Prabowo unggul saat ini? Aldi. Oke, kalau misalnya bincang, oke, ini ada pendukung Prabowo, Mas, boleh wawancara sebentar? Oke, sedang sibuk karena masih memang Davi, Mirfa sampai sekarang masih belum hadir semua ya nampaknya ya. Kita masih belum bisa, tapi nanti saya janjikan kepada Anda saya akan membawa simpatisan ataupun pendukung dari Prabowo Gibran untuk bisa diwawancarai. Namun memang sampai saat ini seperti dilihat bangku masih banyak yang kosong, begitu tribun juga masih banyak yang kosong, hanya di sisi sebelah kanan panggung saja yang terlihat penuh oleh simpatisan pendukung begitu, meskipun sudah dibuka pintu Istora Senayan ini sejak pukul 14.00 atau 2 siang tadi. Baik. Baik. Terima kasih Aldi Hawari melaporkan langsung dari Istora Senayan ya, Mirfa. Ternyata sebenarnya tempat nonton bareng paslon 02 ini juga cukup besar di Istora Senayan. Namun memang masih belum terkumpul semua di sana. Nah, sementara itu kita akan melihat bagaimana situasi di posko pemenangan Ganjar Mahfud. Ada rekan kami Fani Imaniar di sana. Fani, seperti apa persiapan nobar di sana? Apakah sudah ada keramaian-keramaian, Fani? Baik, Davi dan juga Mirfa, kalau misalnya bisa Anda berdua dan juga pemirsa saksikan di belakang saya saat ini adalah pintu masuk tempat nantinya direncanakan atau dijadwalkan paslon atau pasangan Capres dan juga Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD nanti akan masuk
untuk bergabung bersama dengan para pendukung dan juga jajaran tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mahfud yang sudah berkumpul saat ini di rumah pemenangan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, Jalan Tengku Umar nomor 9 Jakarta Pusat. Dan kami juga sesama awak media juga masih sama-sama bersama dengan para pendukung paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud di dalam memantau bagaimana hasil sementara dari penghitungan cepat atau quick count yang terutama di Jalan Tengku Umar nomor 9 ini menggunakan data yang dimiliki oleh BSPN Pusat PDI Perjuangan yang masih sampai dengan saat ini memperlihatkan hasil survei yang terkumpul dari kurang 30% provinsi yang ada di wilayah Indonesia, memperlihatkan saat ini paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul sementara. Tapi tentu terlalu dini untuk bisa memperhatikan atau mungkin mengkonklusikan siapa yang akan memenangkan atau unggul dalam penghitungan cepat yang terkumpul dalam pemilihan serentak atau pemilu 2024 hari ini 14 Februari 2024. Tapi kami bisa menggambarkan sedikit saja situasi saat ini di rumah pemenangan Ganjar dan juga Mahfud. Optimisme dan juga antusiasme masih belum hilang. Mereka yang ada di sini, seluruh para pendukung atau para pendukung dari pasangan Ganjar dan juga Mahfud masih tetap optimis bahwa Indonesia atau para pemilih yang melaksanakan hak pilihnya atau hak suaranya hari ini, menggunakan hak suaranya hari ini, memilih dengan hati nurani dan juga memilih siapa pasangan capres dan juga cawapres yang terbaik bagi Indonesia. Tapi kami sempat sedikit mendapat keterangan resmi begitu Davi dan juga Mirfa dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengatakan memang dikhawatirkan ada indikasi kecurangan, ada indikasi sabotase terhadap suara yang masuk dalam penghitungan cepat hari ini. Itu terlihat saat ini, pantauan sementara terlihat saat ini ada di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga Papua. Dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto sendiri tadi juga sempat bertemu dengan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang yang juga kebetulan sudah berada di rumah pemenangan sore hari ini, serta Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono untuk mendapat laporan atau informasi sementara dari Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todo Mulya Lubis. Jika memang terjadi atau telah terbukti bahwa ada kecurangan, maka TPN Ganjar Mahfud sendiri tidak segan untuk melaksanakan langkah hukum selanjutnya karena memang kecurangan atau ketidakadilan yang terjadi dalam pemilihan serentak ini tentunya mencederai konstitusi dan juga proses demokrasi yang warga Indonesia idam-idamkan. Sementara itu di rumah pemenangan sendiri pemirsa bisa kami informasikan sudah ada atau sudah hadir beberapa petinggi dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud sendiri seperti Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa bersama sang istri, kemudian juga perwakilan dari TPN Ganjar Mahfud ada Angki Yudhistia, kemudian tadi kita lihat juga ada beberapa jajaran elit lainnya. Kami juga masih menunggu kedatangan dari Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid dan juga sang capres serta cawapres sendiri Ganjar Pranowo dan juga Profesor Mahfud MD hadir ikut serta menonton bagaimana penghitungan quick count sementara, serta tentunya ketua umum parpol lainnya yang juga dijadwalkan akan turut hadir, turut serta dalam menyaksikan bagaimana penghitungan cepat atau penghitungan suara cepat atau quick count yang sedianya akan ditutup pada pukul 21 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Sementara saya kembalikan dulu ke Davi dan juga Mirfa di studio. Baik. Terima kasih Fani Imaniar melaporkan langsung dari rumah pemenangan Ganjar Mahfud. Sebelumnya ada Aldi Hawari di Istora Senayan, posko pemenangan Prabowo Gibran, dan ada Fazila Hairunisa ya di posko pemenangan Amin ya. Terima kasih rekan-rekan. Selamat sore. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasi dari sana. Nah, ini menarik.